lagi kita makan siang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, kami mohon maaf telat ya Bapak Ibu. Tadi di bawah rupanya ada perbaikan jalan sehingga sempat macet. Di tol juga begitu, rupanya sekarang kita ini dinamisasi pergerakan kita semakin padat. Ibu Bapak sekalian, salam dari Abah Yos Sutomo yang sebagaimana biasanya beliau selalu memantau kita dari kanal YouTube kita. Insya Allah apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar di dalam kegiatan ini didengar. Tentu saja kita berterima kasih kehadiran Ibu sekalian. Ini punya banyak sekali, lebih banyak dari biasanya Pak Yon. Kira-kira 1 miliar ini kayaknya. Tadi saya nggak dengar udah berdoa dengan Pak Yai. Dompetnya bagaimana Bu? Bagus nggak hari ini? Alhamdulillah. Kalau nggak bagus Pak Yai kita doakan sama-sama. Pak Yai sudah mengaminkan. Jadi semoga yang hadir hari ini dompetnya dikasih lebih tebal. Amin. Kemudian lebih berbahagia. Amin. Bahagia itu sederhana Bu. Apa Bu? Datangi pengajian itu sudah bahagia. Amin. Kalau pulang sumpek lagi ya jangan ketemu yang di rumah itu, tinggal pergi aja. Ibu-ibu sekalian, ini pengajian yang ke 44. Jadi luar biasa, sudah 44 bulan sejak Covid Pak Yai Badrus. Jadi ini adalah satu prestasi pencapaian derajat keimanan yang selalu meningkat. Insya Allah begitu Ibu. Hari ini kita berbahagia sekali karena saya juga agak terkejut, ternyata dari Kodim 0819 bacanya gimana gitu ya, bisa hadir bersama kita. Luar biasanya ya, ini yang terjadi dulu ketika saya masih kuliah gitu. Dulu kuliah itu selalu dengan bapak-bapak. Dulu ada AMD Pak ya, dulu zaman dulu mungkin sebagian yang nggak pernah mengikuti itu. Bersama bapak-bapak tentara, kita juga sosialisasi. Nah ini kembali ke pada hari ini, saya tidak tahu minggu bulan lalu juga sama atau baru pertama? Baru pertama. Karena 3 bulan saya tidak bisa datang, ini bulan ketiga, 2 bulan saya absen Bu. Nah jadi luar biasa, kita berikan applause kepada beliau semua. Kemudian semoga saya tidak mendengarkan bagaimana menyanyikan tadi sholawat dan seterusnya atau mendendangkan isarinya tadi, tapi saya yakin insya Allah, hakul yakin sudah di atas, saya yakin itu luar biasa pasti. Semoga bacaannya kemudian doa-doanya bisa didengar oleh Allah, dan pada saat tadi ada bacaan Mahalul Qiyam ya insya Allah ya, insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga hadir di tengah-tengah kita. Ibu Bapak sekalian, pesan yang selalu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mumpung ada Bapak-Bapak dari Kodim ini, Abah Yos itu senantiasa ingin membersamai Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini. Jadi kenapa pengajian itu ada di sini, kemudian yang diundang adalah beragam. Itu adalah upaya beliau bagaimana supaya selalu menjaga amanah persatuan dan kesatuan dan menciptakan yang dikenal dengan bahasa beliau harmoni itu. Jadi harmoni itu adalah fastabaqul khairat itu Bu. Jadi untuk menuju harmoni itu ya harus bersaing kebaikan itu. Jadi bukan bermusuhan. Meskipun kita beda dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, ada beda agama sekalipun, itulah dalam rangka fastabiqul khairat untuk mencapai harmoni, dan akhirnya adalah husnul khatimah. Itu yang kita cita-citakan. Nah itu yang selalu dipesankan Pak Yai Badrus oleh Abah Yos yang kita hormati bersama-sama. Tadi saya ingin terakhir, tadi Pak Yai singgung ada Dajjal HP tadi Bu. Itu menarik, itu memang harus disampaikan, dipesankan. Menurut penelitian ada yang namanya, istilahnya mungkin sudah baca ya sebagiannya, Brian Roth, bahasa Indonesianya atau bahasa Rembangnya atau bahasa Prigen,
ada kerusakan otak kalau kebanyakan HP itu. Jadi ada kecanduan, ada apa, kemudian pengen mencari yang lebih terus dari situ, dan itulah harus diwaspadai. Ya, jadi brain rotnya nanti kalau terlalu banyak kan rusak. Nah, ini perlu juga diingatkan. Ini berkali-kali disampaikan terutama anak-anak ya, jangan sampai terlalu banyak bermain gadgetnya. Kita juga kadang Bapak Ibu lebih asik menggunakan gadget daripada menjawab suara azan misalkan. Oh, bisa azan tuh. Tapi masih asik ya, apalagi kalau itu ada berita-berita yang jualan atau apa itu. Jadi itulah pesan kita, semoga kita ingat bersama bahwa yang disebut dajjal tadi dalam bahasa akademiknya ternyata ada, Bu. Jadi terjadi kerusakan otak. Kalau dalam bahasa medisnya pembusukan otak, tapi itu bukan persoalan medis, tapi lebih pada persoalan psikologis ya. Jadi bukan otomatis harus busuk otaknya enggak, tapi kita terganggu di dalam pemikiran kita. Nah, saya kira itulah setiap kali kita ketemu mengingatkan, mungkin ini jadi jalan kebaikan kita bersama. Terakhir saya lupa menyampaikan di awal. Jadi terima kasih saya kepada yang pertama kepada Al-Mukarram Kiai Haji Badrus Sofi yang dari Pondok Pesantren Rembang Zainal Abidin. Insyaallah kita akan bersama-sama dengan beliau mungkin dalam waktu yang datang. Dalam beberapa periode ini ustazah terus yang datang ya, Bunyai terus yang ngasih ceramah gitu. Meskipun hari ini bukan Bunyai, tapi juga banyak Bunyainya di belakang sana itu. Kemudian yang kedua, tentu saja kepada manajemen hotel yang sudah dengan secara profesional dan ikhlas ya, saya kira setiap bulan menyelenggarakan ini. Dan saya juga kadang-kadang lupa waktunya. Bulan lalu saya tuh di WA mau Zoom, tapi begitu acara saya di penerbangan, jadi saya lupa saya, jadi lewat akhirnya. Kemudian tentu saja ini yang disampaikan atau disajikan oleh bapak-bapak di bawah pimpinan Pak Yon Haryono, saya kira semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT, menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kiai akan menjadi keberkahan bagi orang yang hadir di sini, jamaah yang hadir, dan tentu saja pada hotel yang kita banggakan bersama. Jadi saya tambahkan, Pak Yos ini ada 5 hotel ya, saya agak lupa. Di Samarinda 2, di Balikpapan 1, 4 ya Pak ya, ada 4 hotel. Ada di Lamaru tambah 1, 5, yang ada masjid. Dia bangun masjid Cenggo biasanya. Waktu di sini ada masjid ada musola, itu juga kita dorong, kita officially kita resmikan lah waktu itu dengan mengadakan pengajian yang besar sekali waktu itu. Kemudian di setiap hotelnya itu beliau diadakan pengajian semacam ini secara rutin. Jadi kalau digabung dengan yang di Samarinda atau Balikpapan itu mungkin ada 170-an lebih ya kegiatan pengajiannya. Jadi ini kita mulakan di masa setelah pandemi, kita berhenti. Nah ini kita hitung dari 0 lagi, dari 1, jadi 44 bulan. Nah, kalau di Samarinda juga sama, banyak juga jamaahnya hadir. Kemudian dan kita terkonek ini karena di YouTube nanti pasti di share oleh grup. Jadi ternyata di Berikan juga ada. Tidak hanya ibu duduk di sini, ibu masuk di sana udah disyuting tadi saya lihat. Wah, jadi artis semua di rupanya ibu-ibu di Berikan. Udah lagi viral ya. Tapi jangan sampai brain rot tadi, jangan sampai rusak otaknya menikmati sajian YouTube. Nah, itu yang Pak Yai ingin saya sampaikan. Tadi kita semua semoga dalam keberkahan dan lindungan dari Allah SWT, dan matur nuwun perawan ibu sekalian, bapak sekalian, ibu lebih banyak. Saya kira itu penting karena memang ibu ini adalah masa depan bangsa ini ya. Penjaga peradaban itu ibu ini. Makanya kalau muslimat tuh slogannya kan merawat aswaja, merawat aswaja, menjaga peradaban. Waduh, keren banget tuh. Karena generasi itu lahir dari ibu sekalian. Ya, kata penelitian yang bikin anak pintar tuh ibu Pak ya ternyata. Jadi ibu itu dominan menyumbang kepintarannya. Nah, saya gurung pinter, bu, ojo dibaleni ibu ya. Sudah kan nututi umurnya. Tapi itu teorinya begitu. Selebihnya bapak, bukan berarti bapak nggak kontribusi, bu, bapak full support ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak dari Babinsa, dari Kodim 0819. Saya ucapkan
terima kasih penghargaan setinggi-tingginya. Salam dari Abah Yos semua, dan saya juga minta maaf apabila ada ke pantun. Ya, pantunnya apa ini? Kita berpantun apa ini sekarang? Oke, saya berpantun. Dari Prigen ke Surabaya. Sampai jumpa lagi di Surabaya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.